Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar namanya value preposisi kanvas. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau kita mendirikan perusahaan, maka perusahaan tersebut sebaiknya tumbuh. Tumbuh pengertiannya kapasitas yang diproduksi semakin besar atau banyak, atau kita punya banyak cabang di berbagai tempat. Bagaimana supaya banyak tersebut? Ya, maka kita harus menggunakan value proposisi kanvas. Value proposisi kanvas sebuah model untuk membuat penawaran yang tepat bagi pelanggan yang tepat. Value proposisi kanvas akan membantu kita untuk membuat penawaran yang selaras antara produk dan pembeli. Value proposisi kanvas merupakan bahan baku untuk membuat model bisnis kanvas dan modelin kanvas. Nanti kalau sudah dibuat, maka value proposisi kanvas dibuat dalam kertas A3, ditempel-tempel di situ. Apa itu value proposisi kanvas? Metode ini ditemukan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2004. Banyak diadopsi perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu produk di mata konsumen. Value proposisi kanvas pada dasarnya berbentuk diagram sederhana, di mana terdapat 9 bidang kosong yang harus diisi sesuai dengan aktivitas bisnis dan inovasi. Tugas pebisnis yaitu mengisi sedetail mungkin sehingga didapat gambaran tentang kekurangan suatu produk. Diagram value proposisi kanvas merupakan semacam kerangka yang akan memastikan bahwa ada kecocokan antara market dan produk, baik produk atau jasa yang diposisikan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tawar yang dibutuhkan oleh konsumen. Bisnis baru atau lama, value proposisi kanvas berfungsi baik. Dalam diagram di atas terdapat dua bagian besar yang harus diisi. Satu bagian yang berbentuk lingkaran di sebelah kanan dan satu bagian berbentuk kotak di sebelah kiri. Komponen value proposisi ada dua, customer segment atau segmen pelanggan. Kedua adalah value proposisi atau proposisi nilai. Customer segment atau informasi tentang customer. Di sini kita mengamati customer kita. Ya, aktivitas dari customer kita amati. Nanti di dalam customer segment ada namanya customer job, ada gain, dan ada pain. Kalau pain adalah manfaat keuntungan yang tambahan yang diharapkan target konsumen selain kebutuhan solusi masalah di atas. Kalau pain adalah masalah utama yang timbul pada aktivitas target. Sekarang customer job dulu. Adalah tugas atau masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan untuk dipenuhi oleh pelanggan. Contoh customer job, aktivitasnya misalnya di rumah, bekerja di kantor. Sudah banyak aktivitas sehingga tidak sempat memasak. Customer gain, manfaat atau keuntungan tambahan yang diharapkan dari konsumen selain kebutuhan solusi masalah utama. Customer gain, perlu makanan namun tidak sempat memasak. Makanan yang masih fresh bisa dikirim ke tempat tinggalnya. Customer pain merupakan masalah yang timbul dari aktivitas target, hambatan atau kendala atau kekhawatiran, ketakutan. Contoh customer pain, sudah membayar namun makanan tidak datang-datang. Makanan tidak enak, biaya transportasi tidak standar. Sebelum ada GoFood tidak standar dan mahal. Nah, jawaban dari customer segment dijawab nama value proposisi kanvas. Jadi value proposisi kanvas merupakan jawaban dari customer segment. Maka di situ ada gain creator merupakan jawaban dari gain. Dan pain relievers merupakan jawaban dari pain. Gain creator bentuknya panah-panah di atas, harapan di situ. Kalau pain itu rasa sakit dari para konsumen tersebut, maka jawabannya adalah sebuah obat. Kalau gain creator, manfaat atau keuntungan yang ditawarkan dari produk atau jasa untuk menjawab harapan pada customer gain ke dalam fitur-fitur produk atau jasa. Contoh gain creator ada berbagai jenis toko makanan, tersedia berbagai macam pilihan. Menggunakan GPS untuk prediksi rute dan waktu, sehingga tiba dengan tepat waktu. Pembayaran dapat menggunakan cash atau e-money. Pain relievers, solusi yang ditawarkan dari produk atau jasa untuk mengurangi atau menyelesaikan pada customer pain ke dalam fitur-fitur produk atau jasa. Contoh pain relievers bisa dicari toko makanan yang bintangnya banyak, berarti merupakan toko makanan yang banyak peminatnya. Armada pengiriman banyak makanan.
harga biaya transportasi murah dan bisa direvisi sebelum memesan makanan. Produk and service. Produk and service adalah harus unik dan menarik bagi pelanggan. Mereka harus dapat memberikan nilai yang nyata kepada pelanggan dan membedakan produk atau layanan yang bersaing. Contoh produk and service, toko makanan online dan pengiriman menggunakan jasa transportasi roda 2 yang cepat. Jadi gambaran utuh dari value proposition Canvas adalah customer segment dan value proposition. Customer segment yang sebelah kanan. Di rumah, customer job dulu ya. Customer job di rumah, kadang-kadang bekerja di kantor, sudah banyak aktivitas sehingga tidak sempat memasak. Gen-nya perlu makanan, namun tidak sempat memasak makanan yang masih fresh. Bisa dikirim ke tempat tinggalnya. Pen, sudah membayar namun makanan tidak datang-datang. Makanan tidak enak. Biaya transportasi tidak standar. Sebelum ada GoFood, tidak standar dan mahal. Jawaban dari gen adalah gen kreator. Ada berbagai jenis toko makanan, tersedia berbagai jenis pilihan. Menggunakan GPS untuk prediksi rute dan waktu. Pembayaran dapat menggunakan cash atau e-money. Jawaban dari pen adalah pen relievers. Bisa dicari toko makanan yang bintangnya banyak, berarti merupakan toko makanan yang banyak peminatnya. Ada pengiriman makanan banyak. Harga biaya transportasi murah dan bisa dibeli sebelum memesan makanan. Dari gen kreator dan pen relievers adalah produk dan jasa apa yang kita buat. Maka produk dan jasa apa yang kita buat adalah toko makanan online dan pengiriman menggunakan jasa transportasi roda 2 yang cepat. Demikian. Jadi kalau kita membuat satu kanvas untuk satu customer segment, walaupun produk Anda hanya satu jenis customer segment yang berbeda, akan tertarik dengan hal yang berbeda untuk produk Anda. Jadi bisa jadi customer 1, customer 2, customer 3. Kalau customer 1, 2, 3, maka kanvasnya juga 3. Ya. Value proposition canvas bagus untuk membuat konsep, namun kurang detail untuk dalam melakukan eksekusinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.